Saudara Umar ya. Apakah suara saya jelas kedengaran? Jelas, Pak. Ya, masalahnya saya di Sulawesi sekarang ya, di Sulawesi Selatan. Kemarin baru tiba. Ya, waktu dihubungi panitia saya katakan ya saya di Sulawesi, mudah sinyal bagus. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati Ketua LDK Musalah Alilas, Ekip Umul, ya Ekip Bahasa dan Seni ya, Saudara Riyadi Fajar Anas, Ketua Panitia yang begitu bersemangat, moderator, dan MC Reza Ardana yang sejak seminggu terakhir aktif komunikasi dengan saya. Ya, alhamdulillah hari ini bisa terlaksana acaranya. Salam hormat juga untuk Pak Jaka Fahri, mungkin beliau sibuk ya sebagai pembina. Baik untuk hari ini, ya mungkin juga ada peserta-peserta dari selain mahasiswa dari Ekip Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, juga mungkin dari kampus-kampus lain. Selamat. Ya, mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman di room ini, di link ini. Ada dua momen penting yang sekaligus melatar belakangi kegiatan webinar kita pada hari ini, yang tadi dikatakan oleh saudara moderator, yakni Sumpah Pemuda, yang salah satu poin di dalamnya itu menyebutkan tentang bahasa Indonesia, yang di awal tema ini disebut sebagai sebuah alat yang berperan. Kemudian juga 2 hari kemarin ya kita melaksanakan peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Jadi pas banget ya dikaitkan dengan sebuah moral ya. Meskipun sempat saya katakan bahwa wah ini tema yang berat ini karena kita linguis diminta berbicara tentang moral bangsa. Ya, tapi tidak mengapa karena memang bahasa sangat berkaitan dengan yang namanya moral, meskipun nanti artinya agak ke karakter dan kepribadian. Makanya tadi di bagian terakhir itu salah satu disipi saya juga mungkin sering bertemu di gedung MPK. Mata MPK itu mata kuliah pengembangan kepribadian. Jadi salah satu mata kuliah yang di situ yakni Bahasa Indonesia. Jadi ada 4 mata kuliah yang menaungi MPK yang berkaitan dengan kepribadian, yakni mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, kemudian pendidikan Pancasila dan pendidikan bahasa Indonesia. Jadi 4 mata kuliah ini saling berkait membentuk kepribadian, karakter seseorang ya, termasuk mahasiswa, dan itu saya bisa kaitkan dengan moral bangsa yang mungkin akhir ini sering ramai diperbincangkan, diperdebatkan. Tapi tentu saya akan fokus saja ke bagian bahasanya ya. Ya, baik untuk hari ini izinkan saya berbagi layar kepada para peserta. Mungkin hostnya bisa menjadikan saya co-host supaya saya bisa berbagi layar. Ya. Ya, oke, sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Oke. Bisa dilihat ya, sudah muncul? Sudah Pak. Ya. Baik, seperti yang Anda saksikan, ya hari ini saya mencoba memberikan satu judul yang agak umum ya. Jadi bagaimana hubungan antara bahasa, pemuda, dan moral ya. Tentunya tadi moral bahasa ya sebagai tema umum yang diberikan oleh panitia tentang peran pemuda dalam berbahasa untuk mengukuhkan moral bangsa. Ketika berbicara soal bahasa, saya sering memulainya dari hal-hal yang sangat umum
untuk melihat jembatan-jembatan relasi antara bahasa itu dengan hal-hal lain. Namun saya coba lihat dari sifat hakiki bahasa dulu. Ada beberapa sifat hakiki bahasa. Di sini saya tampilkan 12. Jadi bahasa itu adalah sebuah sistem, ya. Jadi sistem. Jadi ketika kita mengatakan kata hakiki misalnya atau kata saya, ya bunyi-bunyi A, S, A, Y dan seterusnya itu adalah satu sistem yang membentuk beberapa rangkaian bunyi-bunyi sehingga terbentuk satu kata yang bermakna. Bahasa itu berwujud lambang, ya, seperti yang kita saksikan ini, lambang-lambang A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian bahasa itu berupa bunyi, ya. Jadi bunyi-bunyi yang dilambangkan. Bahasa itu bersifat arbitrer. Arbitrer itu apa ya? Mana suka silanya, ya. Ya, kalau kita katakan bahwa ini adalah kursi, ya kursi. Ya itu, entah apa hubungannya kata kursi dengan benda yang diduduki, ya itu ada kajian lainnya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa itu adalah laptop, itu ya orang terima lah karena penciptanya mengatakan laptop, ya seperti itu kira-kira. Kemudian, nah yang saya tanda ini bahasa itu bermakna. Ini saya tanda kuning karena nanti ini yang akan berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Jadi bahasa itu bermakna, karena bermaknanya nanti itu dia akan bisa menyebar kemana-mana, termasuk ke kepribadian, ke karakter, ke moral secara umum. Kemudian bahasa itu bersifat konvensional. Ya kesepakatan, ya kalau sepakat bahwa ini adalah bahasa berau, bukan itu bahasa benua misalnya, ya. Kalau kau sepakat, ya itu adalah konvensional, ya. Bahasa itu bersifat unik, ya. Mengapa unik? Karena bisa berbeda-beda. Uniknya ya dari segi bunyi saja. Kadang-kadang ada bahasa yang tidak punya huruf O misalnya, suatu raja misalnya, ya semua, gimana, berapa, ya. Ya, atau bahasa Banjar yang banyak U-nya tapi kurang A-nya, bahasa Jawa yang banyak O-nya, ya A jadi O, atau bahasa Arab yang uniknya bahasa Arab tidak ada huruf E, ya, tidak ada vokal E, ya, yang ada A, I, U. Bahasa Arab seperti itu. Kemudian bahasa itu bersifat universal, selain unik juga universal, umum, ya, bisa dipelajari, ada ciri-cirinya yang mirip-mirip. Kemudian bahasa itu bersifat produktif, ya. 3 kata saja itu bisa dibuat menjadi beberapa kalimat, ya. Bahasa itu bervariasi, bahasa itu bersifat dinamis, ya. Dinamis ini bisa bergeser-geser, berubah-ubah dan seterusnya. Kemudian bahasa itu manusiawi. Ya, jadi dua poin ini yang saya tandai dengan warna kuning ini nanti yang bisa menjembatani kita masuk ke tema kita hari ini. Jadi bahasa itu bermakna dan bahasa itu manusiawi. Mengapa manusiawi? Karena sebenarnya hanya bahasa manusia lah yang paling sempurna, ya, di dunia ini. Ada bahasa hewan, ada bahasa-bahasa tumbuhan lain, tapi kita susah mempelajarinya. Tapi kalau bahasa manusia, kita bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Korea, ya bisa dipelajari. Tapi kalau bahasa burung misalnya, kita sudah susah mengikuti bahasa burung. Mungkin mengikuti bunyinya, tapi burung lain tidak mengerti, ya. Burung lain tidak bisa mengerti. Ya, yang tinggal di hulu Delta Mahakam, tiap hari bertemu bekantan, dia bisa memberikan bunyinya, tapi ketika dituduhkan bunyinya, bekantan lain tidak ngerti apa yang kita bunyikan itu. Beda kalau kita manusia, 2 bulan saja belajar bahasa Inggris, kita ngomong kepada orang Inggris misalnya, dia paham bahasa Inggris itu, ya. Nah, itulah bahasa itu manusiawi, ya. Karena manusia yang paling sempurna bahasanya. Nah, kemudian ini tadi, ya, jadi hanya manusia yang paling sempurna bahasanya, ya, makhluk. Kemudian hubungan bahasa dengan berbagai hal. Bahasa dan budaya ini nanti akan berkaitan dengan moral semua, bahasa dan psikologi, bahasa dan antropologi kemanusiaan, bahasa ekologi lingkungan, bahasa dan sosiologi, ya, masyarakat, bahasa dan neurologi saraf, bahasa dan hipnosis, ya, hipnotis, ya, bahasa dan media. Nah, ini yang keren, bahasa dan nama. Nanti juga mungkin saya coba ulik-ulik ini bagaimana bahasa dan nama itu, nama orang, ya, maksudnya nama diri, bahasa dan politik, bahasa dan pendidikan, ya, bahasa dan honorific. Honorific ini penghormatan, ya, penghargaan, ya, bahasa-bahasa yang menghargai, kesapaan dan sebagainya, ya. Anda menyapa bapak, ibu, nah itu honorific sebenarnya, ya. Nah, ini berkaitan dengan moral, ya, ya. Ini agak lucu bagian sini karena nanti saya
coba kaitkan di bagian-bagian akhir, ternyata bahasa Indonesia itu sangat honorific, sangat menghargai lawan bicaranya. Misalnya ada kata kamu, kata bapak, ibu, Anda, banyak pilihan ya. Coba kalau bahasa Inggris kamu apa bahasa Inggrisnya? You, mau kecil, anak-anak, orang tua, dosen, semua you saja ya. Ya, you. Tapi kalau kita kan ada pilihannya kamu, Anda, belum lagi masuk sapaan yang berkaitan dengan adat-adat lokal misalnya, ya panggilan-panggilan atau mas mbak misalnya, ya itu kan itu bagian dari honorific itu menunjukkan nanti bahwa bahasa Indonesia ternyata sangat berkarakter ya, secara sangat menghormati lawan bicaranya. Ya, bahasa Inggris dia menyamakan saja, you mau anak kecil seumuran orang tua ya, you saja. Bahasa dan musik ya, ini mungkin yang keren ini musik ya. Tadi saya perhatikan apa marsnya LDK ya, wah bahasanya menarik juga di bedah itu, pilihan-pilihan diksinya ya. Jadi saya lihat wah ada banyak interferensi dan campur kode di dalam Mars LDK tadi, LDK MAI tadi. Ada bahasa Indonesia, bahasa Arab ya, campur-campur kode. Bahasa dan doa, nanti mungkin juga nanti ada bagian khusus ini saya bahas tentang bahasa dan doa. Nah, saya mencoba membuat satu kerangka berpikir tentang materi kita hari ini, bahwa bahasa itu adalah satu pusat sentral dari berbagai moral ya, untuk membangun berbagai karakter. Ya, jadi bahasa ini berkaitan dengan pikiran. Ya, meskipun di mata kuliah psikolinguistik kita sering bahas ini, yang semester 1 pernah baru-baru bahkan mungkin di UTS-nya saya munculkan soal ini, bahwa bahasa dan pikiran itu tidak bisa dilepaskan. Ya, bergantung dari sudut pandangnya. Misalnya kalau orang linguis, dia akan mengatakan bahasa lebih penting. Kalau orang psikolog misalnya katakan pikiran. Tapi tidak bisa dipisahkan ya. Bagaimana saya bisa tahu Anda sedang berpikir kalau tidak dikeluarkan dengan bahasa ya. Ya. Jadi misalnya saya sudah berpikir, tapi Anda diam. Kita tidak tahu apa isi pikirannya kalau tidak dibahasakan ya. Jadi erat sekali kaitannya. Kemudian perilaku ya. Mengapa perilaku erat dengan bahasa? Ini akan agak panjang prosesnya, tapi banyak hal-hal termasuk ayat suci Al-Quran kita, hadis Nabi banyak menunjukkan bahwa bagaimana kita berperilaku yang baik ada kaitannya dengan berbahasa yang baik ya. Jadi bahasa yang santun, yang sopan itu kita mudah mengatakan bahwa orang itu santun ya, orang ini berkarakter seperti ini. Dan itu akan lari ke moral juga secara umum, lebih luas lagi moral. Ya, moral mungkin kan tidak terlihat ya, dengan perbuatan-perbuatan. Kemudian doa. Wah, ini tadi doanya si siapa? Amril Hakim. Wah, luar biasa ya. Kita tidak akan sepasi seenak itu mendengarnya jika hanya berdoa dalam hati. Silahkan berdoa dalam hati saja. Nah, itu akan menurut saya lebih lebih afdol gitu. Nah, kalau di doa itu dilisankan ya, karena ada bahasa yang berperan di situ ya. Ada bahasa yang berperan di situ. Nanti saya coba ulik-ulik juga ini bagaimana hubungan bahasa dan doa akan berkaitan secara horizontal dan vertikal manfaat doa tersebut. Nah, kira-kira ini yang saya akan bahas ke depannya, beberapa slide ke depan, dan mudah-mudahan ya bisa dipahami ya. Pertama, bahasa dan pikiran. Bahasa dan pikiran ya. Ini saya sudah sampaikan beberapa kali di pertemuan, misalnya di awal-awal psikolinguistik ini saya sampaikan bahwa manusia itu, di otak manusia itu ada prinsip-prinsip operasi pikiran manusia. Setiap ide akan memengaruhi kondisi fisik seseorang. Jadi misalnya kalau kita punya ide-ide yang menarik, yang bagus, mungkin berkaitan juga dengan niat, itu akan berpengaruh ke fisik kita. Ya, berpengaruh ke fisik kita. Wah, saya tadi misalnya kurangin badan awalnya, tapi ya berniat baik, mengikuti dengan baik, ya alhamdulillah ini lumayan terasa agak ringan kembali kepala saya tadi, agak pusing ya sebenarnya. Ya,
karena saya berpikiran wah ini peserta sudah siap menunggu apa ya. Saya harus bertemu dengan mereka-mereka dengan harapan bisa berbagi pengalaman. Ya mungkin nanti ada yang bertanya juga, memberikan masukan, ya itu sangat menarik. Jadi ide ini apa ya, kalau kita tiap hari memikirkan sesuatu yang sehat, kuat, ya bahagia, cerdas dan sebagainya, itu akan berpengaruh ke fisik kita. Anda bisa perhatikan kalau motivator ya, biasanya kan ada salam-salamnya yang kalau pagi bertemu semangat pagi atau apalah, ada istilah-istilahnya, itu akan berpengaruhi ke fisik kita. Nah, karena dia ada kekuatannya di situ. Diulang-ulang terus kata-kata positif itu, dia akan menjadi memengaruhi secara positif ke fisik ya orang yang mengucapkannya. Karena pikiran kita tertanam hal-hal positif tersebut. Yang kedua, imajinasi lebih kuat daripada logika atau kehendak. Wah ini kalau saya membayangkan, memang saya di Sulawesi, tapi saya bisa bayangkan ada di Samarinda, ya saya bisa berimajinasi. Tapi logika saya kalau nggak mungkin ya, itu nggak bisa saya berkehendak seperti itu. Kemudian sesuatu yang sudah terekam tidak dapat dihapus. Nah ini yang mungkin juga berkaitan dengan moral ya. Kalau kita banyak masalah-masa lalu yang jelek-jelek atau apa, ya itu tidak bisa dihapus. Tapi kalau menurut saya bisa ditekan, ditumpuk dengan hal-hal yang bagus. Ya misalnya kita banyak dosa, misalnya banyak berbuat tidak baik, misalnya tidak jelek moralnya. Ya tinggalkan itu, meskipun tidak bisa dihapus, tapi kita tinggalkan, kita lakukan yang lebih baik lagi. Itu akan tertumpuk nantinya ya. Tertumpuk dengan hal-hal yang baik. Ya, akhirnya semakin hilang itu, yang baik akan muncul terus di permukaan. Nah, pikiran adalah sebuah magnet bagi diri sendiri. Ini mirip dengan ide tadi yang poin pertama. Mengapa disebut magnet? Dia memberi kekuatan menggerakkan diri kita, pikiran itu ya. Saya analisis sendiri diri saya. Beberapa bulan saya ini sering sakit-sakit ya, mungkin karena pikiran saya terlalu parno ya, memikirkan begitu ada informasi orang meninggal, teman dekat misalnya, bersama dosen apa, karena COVID misalnya, saya apa ya, pikiran saya apa ya, merasa wah ini semakin dekat kita ini, sudah masuk di aktif ini COVID ini, ada lagi teman ini ya, itu akhirnya wah fisik saya terganggu ya, kesehatan terganggu juga. Itu ternyata berpengaruh secara mental, secara pikiran ya, semakin berat dalam pikiran saya, wah semakin tidak berani keluar, akhirnya ya semakin sakit. Nah gitu, ternyata kita begitu keluar tidak apa-apa juga, kok ramai aja ya. Cuma kadang kita wah nggak boleh juga kan ya, ini ada protokol yang harus diikuti kalau mau keluar. Yang terakhir, setiap sugesti yang diterima akan memudahkan sugesti berikutnya. Ini saya garis bawahi bahwa mengapa pendidikan-pendidikan di sekolah itu kadang-kadang kalau anak kecil didik, meskipun banyak salah misalnya tugasnya, tetap diberi nilai agak bagus sedikit ya. Karena dia semangat itu, besoknya dapat bagus ya. Sudah berhasil misalnya jualan online-nya laku semua hari ini, pasti semangat besoknya menjual lagi. Itu sugestinya. Mungkin tahun ini sukses misalnya LDKM, MAI mengadakan acara, semangat nanti adik-adik kalian nanti tahun depan mengadakan lagi yang lebih bagus lagi. Karena itu tersugesti kita. Tersugesti. Ya. Nah, kemudian bahasa dan perilaku. Nanti saya coba kaitkan ini, coba ada beberapa contoh, mudah-mudahan tidak keliru, tapi ketika waktu saya dulu belajar bahasa Indonesia di SD, SMP, kadang-kadang sering saya temukan contoh-contoh kalimat seperti ini. Nah, jadi bahasa ini bisa melalui perilaku, bisa juga sebaliknya. Biasanya Anda menemukan di buku, atau ada temannya membuat kalimat, coba buat kalimat SPK, SPO misalnya, Ali melempar mangga. Ada kalimatnya, Ali melempar mangga, Ali mencuri mangga. Kok bisa muncul ya kalimat seperti itu? Kok ada kata melempar atau pelempar yang mencuri misalnya, mencuri, kok bisa ada kata mencuri ya? Itu ada hubungannya secara psikologi. Dari mana dia dapat kosakata itu kalau mungkin tidak ada pengalamannya secara batin atau secara individu.
Ya, perlu ditelusuri siswa seperti itu ya. Misalnya kalau kalau ada kalimat-kalimat seperti ini muncul, atau guru memberikan contoh, Ali melempar mangga. Oh, janganlah. Kadang-kadang kan kalau melempar mangga itu belum tentu mangganya ya, ya. Mengapa tidak kalimat-kalimat yang menarik, misalnya contoh kalimat apa? Kalimat bertingkat misalnya ya, berikan contoh kalau bertingkat. Seorang anak diizinkan berjihad kalau orang tuanya mengizinkannya. Itu kan kalimat bertingkat ya. Seorang anak diizinkan berjihad kalau orang tuanya mengizinkannya. Jadi itu contoh bertingkat sekaligus berdakwah ya. Ya, sekaligus berdakwah. Jadi banyak saja kita guru-guru bahasa, dosen bahasa, kalian juga itu kesempurnaan sekali kita mendidik orang dengan bahasa kita. Ya. Ya, kalau ada teman atau ada besok-besok nanti ada siswanya yang menuliskan contoh kalimat seperti ini, Adi menyembunyikan uang ibunya di bawah kasur. Wih, kok ada kalimat seperti ini? Mungkin ada kebiasaan di dalam keluarganya yang menyembunyikan uang seperti itu. Nah, itu bagian dari perilaku dan berbahasa. Dan ketika dihubungkan dengan pikiran, susah muncul kalimat seperti ini dengan sendirinya jika tidak ada pengalaman sebelumnya. Ya, itu bisa jadi ditelusuri. Dan kesempatan kita memperbaiki moral anak didik itu, anak-anak itu selama dia masih kecil ya. Wah, ditelusuri, kok bisa ada kalimat ini? Bagaimana sih kebiasaannya? Oh iya Pak, Bu, misalnya memang begini. Oh jangan gitu ya. Bisa kan kesempatan kita mendidiknya. Nah, ini berkaitan dengan perilaku. Nah, kemudian bahasa dan doa. Ada yang bisa bayangkan kira-kira apa hubungannya bahasa dan doa? Ya, tadi sudah sepintas saya sebutkan di awal bahwa doa yang paling afdol itu adalah bahasa. Biasa kan dengar bahwa apa ya, kalau tidak salah, doa yang paling mudah diterima yang berbahasa Arab tapi kita mengerti isinya. Ya, kita mengerti maknanya ya, berbahasa Arab mengerti maknanya. Yang kedua berbahasa Arab, meskipun kita tidak mengerti maknanya. Yang kedua boleh berbahasa apa saja, yang penting kita tahu isinya. Nah, saya coba hubungkan mengapa doa itu harus dia dipahami artinya. Karena ketika kita berdoa, dia akan menjadi sugesti dan magnet penggerak diri kita. Itu kan doa isinya bagus-bagus ya. Doa isinya bagus-bagus. Ya Allah, berikanlah rezeki, umur yang panjang, kesehatan. Jika tiap hari itu dilafalkan, itu secara vertikal sampai ke Tuhan. Secara horizontal dia mengendap di batin kita, di hati kita, bahwa kata sehat, kata kuat, kata dilapangkan rezeki, nah itu tersimpan terus itu. Jadi menurut saya dulu penelitian saya tentang nama, tapi saya temukan hal seperti itu. Nah, jadi doa itu dua fungsinya ya, ke atas Tuhan ya, meskipun kita tidak mengerti bahasanya, tapi kalau kita yang mengerti bahasanya pakai bahasa Indonesia misalnya atau pakai bahasa Arab, itu akan menjadi sugesti bagi diri kita sendiri, karena kata-kata dalam doa itu kata-kata yang positif, bermakna positif. Nah, jadi langkah bagusnya memang doa itu kita paham isinya ya, kita paham. Ya. Meskipun juga dalam apa ya, soal bacaan sholat kita kan doa-doa juga ya, Al-Fatihah itu kan doa semua ya, pastilah tahu artinya. Kalau tidak bisa dikonsen semua 7 ayat itu, ya mungkin 2-3 ayat kita ada, iya kalau Abu ya tunjukkanlah jalan, itu kan wah itu pas banget itu ya. Nah kemudian nama adalah doa. Mengapa nama adalah doa? Biasa kan kita dapat istilah ya, kasihlah nama-nama yang baik ya untuk nama orang, merek, toko dan sebagainya, nama organisasi, lembaga ya. Nama kegiatan juga ya, nama acara ya, kegiatan lomba-lomba dan sebagainya. Nah itu berkaitan dengan doa. Nama orang misalnya, kita disuruh memberikan nama yang baik, karena itu adalah doa. Saya pernah coba teliti. Misalnya ada teman saya namanya Rahmat Saleh. Namanya luar biasa ya, Rahmat Saleh lagi. Tapi pernahkah Anda melihat orang yang namanya Rahmat Saleh atau bagus namanya tapi tidak seperti sikapnya namanya? Kalau ada seperti itu, coba telusuri bagaimana nama panggilannya setiap hari. Memang mungkin betul Rahmat Saleh namanya, tapi yang dipanggil setiap hari Ondeng misalnya, Ote misalnya, Ato misalnya. Jadi
yang berlaku sebagai doa itu yang diucapkan setiap hari, dan itu yang sampai ke Tuhan ya. Karena yang nama lengkapnya ya di ijazah saya tidak terhadir, tidak berlaku sebagai doa. Yang diucapkan itu berlaku sebagai doa. Makanya saya baru kaget, oh ternyata wajar lah. Dulu guru agama saya waktu SMA, nama-anaknya Muhammad Abdu. Kita panggil Abdu saja, dia tidak mau, dia pakai Muhammad. Sarung lengkap dipanggilnya Muhammad Abdu, karena tidak lengkap sebagai doa katanya, kok cuma Abdu saja. Ada makna yang tidak sempurna di situ sebagai doa. Saya tidak terlalu sadar hal seperti itu. Setelah berkali-kali meneliti, oh ternyata begini ya. Orang-orang kita banyak yang bagus-bagus namanya, tapi di ijazah, di daftar hadir, di KTP, tapi nama panggilannya tidak berlaku sebagai doa. Ya, jadi tadi doa itu kan naik ke Tuhan, sekaligus menjadi penyemangat diri kita. Jadi saya selalu menciptakan nama-nama untuk, misalnya ada sepupu saya lahir, ada anak saya lahir, saya ciptakan nama. Nama itu kalaupun disebut dengan singkat, tetap berlaku sebagai doa. Nah, nama misalnya 2-3 huruf disebut, tapi itu tetap doa. Misalnya Reski kan Reski juga ya, tetap menjadi Reski ya. Atau Rijal misalnya kan laki-laki banget ya misalnya. Ya, Umar, apa sih kalau Umar? Apa artinya kalau Umar misalnya? Umar apa ya? Pemimpin yang garang gitu ya. Tapi Umar lucu. Nah, itu doa. Pernah juga pengalaman saya, dulu waktu saya aktif seperti kalian, masih kuliah di S1, ada dulu kegiatan rutin kami di Sastra Indonesia Unhas, namanya Kenduri Air Mata. Jadi pesta itu, pentas seni, ada musik, teater, tari, namanya Kenduri Air Mata. Sampai 4 kali diadakan itu. Tapi anehnya, kalau ditelusuri, setiap menjelang 2-3 hari pelaksanaan acara itu, pasti ada teman kita yang berduka. Ada yang meninggal bapaknya, ibunya, apanya, kurang lagi pemain teater kita apa. Kok seperti ini ya ditelusuri, tapi kan aneh memang namanya kok Kenduri Air Mata, pesta air mata nama kagetannya. Memang masih sastra banget, tapi akhirnya diganti nama itu ya. Kita coba ganti. Bilang ini kan doa ini ya, meskipun turunan dari senior-senior kami, tapi sepertinya kurang jelek, kurang secara positif itu kurang bagus ya, masa Kenduri Air Mata acaranya. Dan betul selalu ada yang berduka setiap menjelang acara kita tiap tahun. Nah itu mengganggu pementasan. Kayaknya diubah ya, festival apa gitu namanya. Ya. Nah itu doa. Naik sedikit levelnya, lebih tingkat intensitasnya, dia akan jadi sumpah. Doa juga sumpah itu ya. Ya. Menyumpahi teman apa, mungkin tidak langsung berlaku, tapi besok-besok terakumulasi sumpah-sumpah itu Tuhan akan mengabulkannya ya. Ya, jadi setiap ucapan adalah doa, dan ini saya pikir akan mengaruhi moral kita ya, karakter kita, kepribadian kita sebagai manusia. Nah, selanjutnya bahasa dan moral. Nah, ini yang paling umum sebenarnya. Nah, makanya ini saya coba buatkan saja hal-hal yang umum di dalam bahasa Indonesia dan budaya orang Melayu Indonesia. Ya, peribahasa seperti ini, mulutmu harimau, mungkin tidak asing lagi yang kita dengar seperti ini. Anda juga sudah pasti tahu maksudnya apa ya. Ya, jagalah perkataan kita, lisan kita seperti itu. Ya, kalaupun terpaksa mungkin kita ucapkan, kita minta maaf setelahnya ya. Kadang saya begitu, karena masih saya marah-marahi. Setelahnya mohon maaf apa, tapi tidak mungkin saya marah sampai keluar dari kelas ya, karena saya katakan saya marah karena sikapmu, bukan karena kamu ya, bukan dirimu ya. Di luar dari kegiatan kuliah ya sudah, saya nggak mungkin marah ya, mungkin karena dia ribut aja apa main-main. Kalau saya tidak tegur, salah juga saya kan, saya biarkan dia tidak baik. Kemudian mungkin juga sebenarnya kata adalah senjata ya, jadi kata ternyata ini lebih, ada mungkin orang mengatakan lebih kejam, lebih tajam ya dari senjata ya, karena bisa mengiris hati. Kalau kata jelek misalnya ya melukai orang. Makanya dalam karakter kita sebagai orang Islam, perundungan itu, bully-bulian itu apa, toksik itu dan sebagainya ya jangan dihindari lah ya. Boleh bercanda tapi ada batasnya. Jangan apalagi dikeroyokin teman satu orang, dibully apa, dirundung. Nah itu sangat melemahkan mental teman kita ya. Ya, bercanda boleh atau berimbang porsinya ya. Mencandai diri sendiri bisa ya, supaya tidak kaku juga. Tapi
hati-hati ya, jangan sampai melemahkan mental temannya. Bahasa menunjukkan bangsa. Nah, ini yang nanti akan berkembang ke bawah, karena secara umum karena tadi ada moral bangsa, jadi bahasa menunjukkan bangsa. Terus bagaimana bahasa menunjukkan bangsa? Nah, inilah berkaitan dengan peran pemuda sebagai milenial ya untuk mengukuhkan moral bangsa. Jadi sebagai pemuda ya kita berbahasa yang baik. Ya, mengapa kita harus berbahasa yang baik? Karena dengan berbahasa yang baik itu ada pikiran baik di dalamnya. Tadi kan ada hubungannya bahasa dan pikiran. Berbahasa yang baik itu ada perilaku baik juga di situ. Ada hubungannya perilaku dengan bahasa. Berbahasa yang baik juga itu adalah doa ya. Ucapan-ucapan kita doa berlaku kepada semua orang diucapkan teman kita. Dan intinya adalah akhlak baik ya. Berbahasa baik itu akhlak baik. Bagaimana lihat ademnya kalau siapa ya, kalau jangankan ya nonton ceramah Islam saja, kadang-kadang kan ada juga yang ustaz-ustaz yang kadang-kadang apa ya gitu berapi-api semangat sekali, tapi kadang-kadang kita waduh kayak merasa apa gitu ya, terlalu ya. Kalau lihat yang adem enak rasanya ya. Nah ini yang saya tadi saya ambil kembali materi ini, bahasa dan pendidikan. Mumpung banyak di sini mahasiswa bahasa, apa yang dikatakan guru akan diikuti muridnya. Nah ini yang paling berbahaya ya. Jadi makanya ada pepatah kalau tidak salah ini. Bahasa adalah alat paling efektif untuk mendidik. Paling efektif ini untuk mendidik ya bahasa. Paling efektif. Karena langsung apa ya misalnya, adakah cara mendidik selain bahasa, misalnya dengan media bahasa? Hari ini saya lakukan kepada kalian ya dengan bahasa. Bagaimana cara mengajarkan lewat depan orang, menyalami orang apa dengan kalau bukan dengan bahasa? Ya. Apa adakah kira-kira misalnya perbuatan boleh tapi tidak efektif kalau tidak ada bahasanya, tidak efektif juga. Kalau cuma perlaku saja ya. Makanya sering saya katakan bahwa semua guru itu adalah guru bahasa sebenarnya, karena orang mendidik dengan bahasa. Ya, guru-guru kalau mengajarkan matematika, biologi ya dia pakai bahasa juga. Kemudian bahasa dapat membentuk karakter manusia. Bisa membentuk karakter manusia. Coba perhatikan orang-orang preman-preman yang hijrah di Indonesia ya, banyak preman-preman yang bertato hijrah yang dulu awalnya kasar sekali, sudah gondrong ngomongnya. Begitu dia berubah juga bahasanya. Pertama bahasanya berubah ya, lama lembut, santun. Karakternya yang kasar dulu itu ikut berubah juga karakternya. Lembut juga karakternya dengan bahasanya. Jadi satu paket ya. Baik berpunya karakter seseorang dapat dilihat dari bahasanya. Nah ini ada satu pernyataan, mungkin ini secara umum berkaitan dengan moral bangsa. Bahasa Indonesia menunjukkan karakter bangsa Indonesia. Ini saya modifikasi dari di mana saya dapat, tapi saya kira-kira begini ya. Kalau kita berkaitan dengan membicarakan bahasa Indonesia, moral bahasa Indonesia. Jadi orang luar Indonesia itu tidak bisa melihat lebih jauh tentang kepedulian bahasa Indonesia. Mereka hanya melihat cara orang Indonesia berbahasa, lalu menghubungkannya dengan kepedulian bahasa Indonesia secara keseluruhan. Jadi misalnya kalau orang dari Amerika, Inggris, ya tidak pernah ke Indonesia misalnya, tidak pernah bertemu kita, bagaimana budaya kita, adat kita misalnya, begitu santun, sopan misalnya. Dia hanya melihat di televisi, oh begini, atau lihat di film misalnya, oh ada bahasa Indonesia begini, ternyata kasar misalnya. Pasti dihubungkan, kasar mungkin orang Indonesia, ya kok begitu bahasanya. Ya. Dia kan Anda tidak pernah misalnya ke suatu daerah di Indonesia saja, pasti akan dengar kalimatnya, wah kasar sekali bahasanya itu, saya tidak mau ke daerah sana. Padahal mungkin baru bahasa itu Anda lihat, Anda sudah mengecatnya orang lain, sudah tidak bagus. Ya. Oleh karena itu wajah terdepan kita ini ya adalah bahasa ya, untuk menunjukkan karakter itu ya. Ya karena kalau yang hal lain misalnya duduk makan bersama, bertemu masuk, itu kan mungkin belum ya, agak nanti akrab sekali, tapi yang pertama sekali itu bahasa dulu dilihat.
Ya, itu wajah terdepan kita untuk menunjukkan karakter kita kepada orang lain adalah bahasa. Ada lagi nih, bahasa Indonesia adalah salah satu simbol identitas kebersamaan yang juga berfungsi mewujudkan integrasi sosial. Jadi bahasa Indonesia maksudnya itu adalah salah satu simbol ya, simbol identitas, ciri-ciri yang bisa mewujudkan integrasi persatuan sosial ya. Jadi bahasa ini berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Kemarin di materi acaranya Himbau Basra juga saya sampaikan bahwa salah satu media alat yang paling mudah menyatukan kita di Indonesia adalah bahasa Indonesia, karena ya sudah dipahami oleh mungkin seluruh orang Indonesia sudah memahaminya ya, meskipun kalau lancar-lancarnya ya tidak lancar semua, tapi pasti bisa paham. Oleh karena itu ini yang paling bisa kita tampakkan sebagai wajah terdepan bahasa kita ya. Nah, terakhir ini saya dapat dari, saya lupa masukkan sumber kutipannya, dari salah satu makalah bahwa semakin teliti dan benar pilihan bahasa seseorang yang digunakan, itu diyakini semakin tinggi karakter dan kepribadian orang yang menggunakannya. Ya, jadi semakin teliti diksi-diksinya, pilihan katanya, bahasanya yang digunakan, itu semakin tinggi karakter atau kepribadian orang yang menggunakannya. Dalam hari ini moral orang itu bagus ya. Nah, kira-kira begitu. Sekian untuk hari ini. Mungkin kalau ada bertanya 2 atau 3 orang, saya persilakan kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Samsul Rijal sudah menyampaikan materinya terkait peran pemuda dalam berbahasa demi mengukuhkan moral bangsa. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh melalui room chat atau boleh langsung raise hand. Saya persilakan nanti untuk bertanya. Oke, sudah ada ya. Sudah ada dari Yayan. Oke, sudah ada satu Pak. Saya coba bacakan ya Pak. Dari Pitaloka Yayan Samarinda, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak mengenai fenomena yang sedang marak saat ini, yaitu di mana banyak produk dan slogan-slogan yang kebanyakan berbahasa Inggris. Bahkan tidak jarang yang bertema nasionalisme namun malah berbahasa Inggris. Misalnya ada slogan I love Indonesia yang jelas-jelas berbahasa Inggris. Oke, baik. Pak. Diam aja dulu langsung ya sambil menunggu yang lain. Ya, jadi yang menarik ini betul-betul ini fenomena dari mana tadi, Pitaloka ya. Ini apa ya, fenomena sekaligus lucu ya. Mengapa muncul hal seperti menurut saya? Karena orang yang menggunakan itu tidak mengerti hakikat bahasa ya. Tujuannya untuk meningkatkan nasionalisme, tapi ternyata nasionalisme itu masih setengah-setengah sebenarnya ya. Padahal kan ada kucing Indonesia kan lebih bagus dibanding Alif Indonesia. Ya, kalau ditujukan untuk orang Indonesia, ya ngapain pakai bahasa Inggris misalnya ya. Ya, betul ini. Jadi ini yang maksud saya, slogan-slogan seperti ini mungkin kebablasan juga ya istilahnya ya. Kebablasan juga menurut saya istilahnya. Karena kita diajarkan untuk meningkatkan nasionalisme kita, tapi ternyata ya tidak paham bahwa salah satu nasionalisme yang paling kecil itu ya menggunakan produk Indonesia, termasuk bahasa Indonesia. Ya mungkin itu. Ini menarik, saya tadi Pitaloka ya dari Yayen. Ini kalau didiskusikan lebih jauh, bahkan mungkin diteliti, ini bisa jadi bahan rekomendasi loh ini untuk orang-orang yang pengambil kebijakan ya, yang sering buat slogan cinta Indonesia dan sebagainya. Ya. Jadi itu untuk saya ya, kurang paham sifat hakikinya dan ya mungkin mesti dipertanyakan kecintaannya kepada Indonesia. Ya. Baik itu Umar, mungkin ada lagi yang lain. Oke, terima kasih banyak Pak. Bagaimana Pitaloka? Yang mana Pitaloka ini? Enggak ada orangnya Pak, enggak kelihatan. Iya, dari Yayen. Ya. Berarti orangnya yang belum memahami hakikinya bahasa ya? Ya. Hakikatnya bahasa. Nanti materinya bisa di-sharekan ke teman-teman peserta ya, Reda ya. Tadi saya sudah kirim ke Reda. Baik Pak.
Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi Pak. Ya, tidak apa-apa, Bu. Bisa diskusi-diskusi lagi nanti kalau ada, mudahan pandemi ini bisa segera berakhir. Jadi saya berharap sebenarnya teman-teman di mahasiswa jangan menunggu sampai setahun mau seperti ini baru ada diskusi ya, sekali seminggu ya. Kayak itu tadi yang ditanyakan Peter Loka itu ya, duduk di emperan-emperan depan kelas di kantin-kantin kan 2, 3, 10, 5 orang lah cukup ya. Itu menarik gitu sambil minum kopi makan gorengan. Ya diskusinya tidak terlalu kaku gitu ya. Itu yang saya biasa lakukan di waktu di FIB ya, tiap malam Rabu biasanya. Cuma kalau di Pahlawan kan mungkin tidak bagus keluar malam ya, mungkin sore-sore ya. Habis kuliah, habis sholat asar ya bisa duduk sebentar diskusi-diskusi ringan ya. Iya, boleh tuh Pak. Senyum-senyum. Itu saya pikir itu bagian dari peran pemuda juga itu ya. Jangan juga terlalu terbebani harus pakai ada maka acara-acara seremoni Lasagara ya. Nah, itu terlalu formal sekali. Biasanya kalau formal sekali masih siswa baru yang maba itu agak takut-takut dia bertanya ya, bergabung ya. Nah, itu mungkin ya Umar ya. Iya Pak. Terima kasih banyak semuanya. Ini Pak ada pertanyaan Pak dari Rahma. Saya Rahma. bertanya bagaimana upaya kita dalam menyikapi keberagaman bahasa, kalimat, kata dan sebagainya yang buruk atau tidak baik dan sudah menjadi kebudayaan serta sering diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih banyak. Ya, baik Saudari Rahma ya dari Unmul juga ini. Jadi pertama saya ingin katakan bahwa memang bahasa itu beragam, entah kalimat atau apa. Kita tidak bisa memungkirinya lagi bahwa ada kata seperti itu. Kita tidak bisa hilangkan dalam kamus ya kata-kata buruk itu. Karena memang sudah diproduksi sesuai dengan fitrah manusia. Tinggal ya kita bagaimana, kapan digunakan atau bahkan tidak digunakan ya. Dalam hal pendidikan anak-anak kecil atau apa lingkungan kita ya jangan digunakan ya. Yang bahaya karena kadang-kadang saya lihat muncul kata-kata buruk, kata Rahmat di sini ya, istilah buruk. Misalnya kalau kita nonton stand up komedi ya, secara lawak, kadang-kadang ya saya lihat ada aja diksi-diksi yang menurut saya tidak pantas ya. Nah, tapi konteksnya karena dia hanya melawak, melucu ya, mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau dalam kalangan kita di mahasiswa, ya itu biasa muncul. Namun perlu juga Rahma diperhatikan dari konteks pragmatiknya ya. Jadi bahasa itu dalam konteks pragmatik tidak selamanya buruk juga. Kalau sesama teman kalian yang sudah 3 tahun akrab berteman, teriak bertemu, anjing dari mana kau? Tidak marah karena temannya, dia sudah tahu. Coba kalau orang lain ngomong seperti itu, anjay, marah. Ya, tapi kalau pertama nggak tahu Umar sama Rita misalnya, ngomong apa itu, mereka mungkin saja itu bagian dari ungkapan kasih sayang ya, kata anjing atau apa itu, karena makna itu sudah bergeser dalam konteks pragmatik, ada seperti itu ya. Ingat ya, sudah berteman akrab dalam teori linguistik, semakin tinggi keakraban seseorang, semakin rendah tingkat penghormatannya. Ada seperti itu. Jadi semakin akrab berteman itu, semakin tidak ada batas-batas penghormatan dalam bahasa. Tapi bukan berarti merendahkan dia, karena memang begitu akrabnya. Ya, jadi tetap ada bahasa itu. Cuma mungkin dalam konteks tertentu jangan dimunculkan orang-orang baru lihat, baru kenal ya jangan. Atau lihat juga kondisinya, banyak orang ini nggak enak saya meskipun teman itu mau dipanggil teman akrab, jangan juga sapa dari mana kau anjing, jangan. Yang lain mungkin terganggu juga kan begitu ya, terganggu juga. Ya. Jadi itu dalam bahasa ya, bahasa itu dinamis tadi, berubah bergeser ya, itu bahasa. Kalau saya misalnya hari ini saya katakan seekor kuda berwarna hijau, ya mungkin Anda tidak bisa terima kuda berwarna hijau, karena tidak ada kuda hijau. Ya. Nah, tapi karena mungkin nanti suatu saat dengan adanya rekayasa genetika, kawin-kawin silan, akhirnya ditemukanlah generasi kuda berwarna hijau. Kalimat itu bisa benar suatu saat ya, itu bahasa dinamis itu. Ya, atau misalnya saya katakan meja makan tikus. Mana ada meja makan tikus ya? Kalau tikus makan meja bisa, tapi karena bahasa itu dinamis, bisa saja kalimat itu benar. Nah, misalnya suatu saat kita ada anak kucing misalnya, anak kucing itu diberi nama meja.
Meja itu dirawat, meja besar si meja itu ya, seekor putih. Dia tangkap tikus, dia makan tikus. Benarlah kalimat itu, meja makan tikus. Ya, seperti itulah bahasa ilmu sosial ya, dinamis, bisa bergeser. Oleh karena itu, kontrolnya memang pada diri kita ya. Oleh karena itu, tadi kembali ke moral itu tadi ya, karakter kepribadian kita. Mungkin kata itu tetap ada, kata buruk itu tetap ada, tapi kita lihat kapan digunakan ya. Kapan digunakan, lihat lingkungannya. Kalau di mall Anda teriak-teriak panggil temannya ya sudah kerap, pasti yang lain terganggu juga, meskipun Anda tidak apa namanya, tidak, yang dipanggil tidak tersinggung, tapi yang mendengaran ikut nguping, apa ini? Ya itu bisa saja kena pasal apa namanya, ketertiban lingkungan apa ya, apa istilahnya ya, gangguan dan keamanan, buat kacau. Nah itu Rahma ya, baik, pertanyaan menarik. Saya kembalikan ke Umar. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Rahma. Baik Pak, ini saya persilahkan kepada Jayanti Mandasari. Silakan. Ya silakan langsung aja ngomong Jayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanti Mandasari dari Universitas Mula Warman. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan slide Bapak mengatakan bahwa bahasa menunjukkan karakter seseorang. Namun terkadang mereka berbahasa baik, namun karakternya di belakang itu cukup negatif, Pak. Nah, apakah ini merupakan suatu kejadian yang gagal bahwa mengatakan bahwa suatu bahasa itu merupakan suatu penggambaran karakter? Dan bagaimana sih Pak cara kita untuk bisa mengetahui karakter seseorang? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Jayanti Mandasari. Anda benar, ya. Kalau Anda dikelabui oleh seseorang dengan bahasa yang sopan, tapi di belakang itu dia jelek, itu karakternya. Karakternya penipu, suka mengelabui ya. Karakternya suka apa ya, bunglon ya, lain di depan, lain di belakang. Itulah karakter. Ya. Nah, memang kalau mau mengetahui mungkin perlu juga ya belajar psikologi ya. Begitu. Saya kan ada sih pada saya baca-baca, kadang-kadang kalau orang ngomong enggak lain-lain, hidungnya gatal, apa banyak tingkah gayanya, apa tidak nyaman gitu ya, mungkin itu bahasa psikologi, bahasa tubuhnya ya. Wah, kayaknya dari tadi tidak nyaman, mungkin ada yang sembunyikan sesuatu dia ya, ngomongnya pura-pura aja bagus karena ada maunya ya. Nah, itu mungkin seperti itu. Agak panjang kalau mau bicara itu, tapi saya yakin ada ilmunya ya kalau mau mengetahui karakter seseorang lewat bahasa. Perlu belajar bahasa tubuh, bahasa psikologi ya, istilah psikologi, bahkan mungkin ya kalau berkaitan dengan aspek hukum juga ada linguistik forensik misalnya. Kalau tiba-tiba ada WA masuk, misalnya SMS masuk, apa ini kita tunjukkan kan, kok begini bahasanya teman saya, biasanya kan nggak begini WA, struktur kalimatnya, pilihan katanya. Nah itu bagian dari kajian lebih jauh ya kalau mau dipelajari. Tapi bisa aja banyak bukunya kita ada waktu-waktu membaca ya, bisa aja. Saya banyak buku psikologi saya beri, mulai dari bentuk wajah, tulisan tangan ya, bagaimana tulisan tangan itu kalau miring ke atas, miring ke bawah, miring ke kiri yaitu karakter, karena ada kaitannya dengan bahasa, ilmu tulisan ya. Kadang-kadang saya memanfaatkan kalau memeriksa tugas mahasiswa ini, mungkin begini orangnya, pura-pura pelan-pelan saja saya tunjukkan. Kadang-kadang juga ada juga benarnya sih, atau saya cocokkan dengan diri saya sendiri, wah kayaknya benar juga ini. Ya. Mungkin seperti itu ya Jayanti, karakter seperti itu. Memang perlu hati-hati, apalagi kalau baru kenal ya. Tapi kalau lama kan teman ya, bisa saja kita kenal, tahu kok tiba-tiba berubah seperti ini. Biasanya kok dia nyerocos aja ngomongnya, tiba-tiba dia terlalu baik. Ya baik, kembali ke Umar. Oke, terima kasih Pak. Semoga terjawab ya Jayanti Mandasari. Oke, selanjutnya saya coba persilakan kepada Vera Dwi Haryati. Silakan Vera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Dwi Haryati dari IAIN Samarinda. Saya mau bertanya Pak. Nah, di negara Eropa sendiri kan mereka itu punya 23 bahasa resmi. Sedangkan di Asia
di Asia Tenggara khususnya itu memiliki satu bahasa resmi yaitu bahasa Melayu. Di sini pertanyaan saya, kenapa negara Eropa itu malah lebih maju pendidikannya daripada Asia Tenggara sendiri? Padahal bahasa itu kan kata Bapak sendiri itu sangat penting. Seharusnya itu jadi poin penting gitu, Pak. Menurut Bapak apa sih penyebabnya? Kenapa bukan Asia Tenggara yang pendidikannya itu lebih baik? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, jadi pendidikan, karakter dan sebagainya tidak bergantung pada bahasanya, mau bahasa Inggrisnya, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Prancis, bahasa Jerman, Rusia dan sebagainya. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu ada nilai-nilai karakternya, ada kepribadiannya, ada budayanya. Bahasa Prancis begitu, Jepang begitu, Indonesia juga begitu. Ya, ada nilai-nilai di situ. Yang kalau digali, kita akan menemukan nilai-nilai yang bermanfaat itu, nilai pendidikan itu, nilai positif itu. Jadi semua bahasa, semua bangsa pasti ada nilai-nilai baik positifnya setiap bahasanya ya. Nah, persoalan mengapa kita di Asia Tenggara ya lebih terkebelakang, entahlah mungkin ada juga pengaruh menurut saya dari persoalan sejarah peradaban apa mungkin orang-orang orang-orang Eropa terlebih dahulu mengenal berbagai teknologi canggih ya revolusi industri di Inggris abad ke-17 18 ya. Nah, kita belum abad 17 18 kan kita masih ya mungkin masih ada yang belum pakai baju, belum pakai sandal, ya abad ke situ ya kita agak-agak lambat memang di situ. Tapi apakah kita di Asia Tenggara di Indonesia tidak berkarakter berkemudian tetap ada karakter kita meskipun tidak pakai sandal, pakai nyeker ke aja itu tidak pakai baju tetap ada karakternya kepribadiannya ya ada dalam bahasanya. Nah itu terlihat dalam pepatah peribahasa kita ya. Cuma ketika kalau disandingkan dengan bahasa lain mungkin pasti ada yang tidak susah bertemu ya karena masing-masing beda dasarnya beda dasarnya. Ya, misalnya kalau orang Indonesia mengatakan apa boleh buat nasi sudah jadi bubur ya. Apa istilahnya ya? Itu jangan menyesali ya bahasa Indonesianya begitu. Orang mungkin di Eropa, di Inggris peribahasa yang mengatakan jangan menyesali susu yang tumpah ke tanah. Ya. Artinya sama, jangan menyesali ya, nggak usah disesali itu. Tapi beda istilahnya. Orang Eropa pakai istilah susu, kita pakai istilah beras. Nasi jadi bubur. Jadi karena kebiasaan kita makan bubur, makan nasi, sementara kebiasaan orang Eropa minum susu. Jadi dua istilah yang berbeda, tapi satu tujuan yang sama ya. Ya kemungkinan juga memang orang-orang situ sejak dulu sudah minum susu ya, karena peribahasanya sudah ada. Kita minum susu di Indonesia mungkin zaman Belanda aja ya memperkenalkan susu ya, susu yang dari sapi gitu. Nah, itu mungkin Vera ya. Jadi banyak faktor kalau persoalan kita agak terbelahkan di Asia Tenggara soal pendidikan. Tapi kalau soal bahasa sekali lagi setiap bahasa itu pasti memiliki nilai-nilai luhur ya yang baik dalam oleh penganutnya sendiri ya. Pasti begitu karena di situ diajarkan ya. Cuma ketika kalau disandingkan dengan bahasa lain, bangsa lain, etnik lain, pasti sudah berbeda karena cara pandangnya berbeda ya. Jadi cara pandang bangsa itu bisa dilihat dari bahasanya. Ya, orang bisa beda cara pandang terlihat dari bahasanya. Baik itu mungkin saja ya. Saya tidak bisa terlalu jauh mengapa harus karena faktornya banyak saya pikir kalau soal ketertinggalan. Ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak Samsur Rijal. Ya. Semoga terjawab ya Vera. Baik, dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya coba lihat dulu ya. Oke, tidak ada. Oh, ada satu Pak. Oke, ini menjadi pertanyaan terakhir ya. Dari Alvin Helmi. Ingin bertanya,
fenomena ngeber motor membuat orang bisa marah padahal bukan bahasa secara verbal. Di dalam Ya. ilmu bahasa apakah ada? Iya ya, ya menarik ini Alvin. Ya, jadi pertama mungkin orang itu marah karena terganggu suaranya ya, terganggu suaranya. Kedua, kalau dengan sengaja digeber-geber motor ya mungkin merasa wah kurang apa ya tingkat norma apa ya kebaikannya itu terletak pada kesengajaan ketidaksengajaannya itu ya. Kadang-kadang begini, saya sering begini, kita belanja misalnya di satu tempat, kayak beda sedikit aja harganya, kita merasa kayak dikelabui, ditipu begitu, sakit hati rasanya, padahal mungkin cuma beda 2.000, 3.000 harganya barang yang kita beli, kita merasa tertipu, tapi merasa sakit hati sekali, padahal cuma tidak seberapa kok harganya bedanya dengan yang lain. Tapi karena kita merasa kemanusiaan kita itu terinjak-injak, ya merasa di uang segitu tidak lebih lebih banyak nilainya dibanding kemanusiaan kita yang sengaja diganggu, diinjak-injak begitu kira-kira ya yang saya bisa, karena berkaitan dengan soal apa ini ya, soal adat ya, soal adat meskipun tidak pakai bahasa. Jangankan digaber-gaber secara sengaja, kita naik motor saja agak lambat, tiba-tiba ada motor lebih kencang dan mungkin kebetulan saja pas di sampingnya dia tarik gas ya, karena kaget, terganggu, marah. Saya juga seperti itu, manusia sekali saya rasa, tapi kita punya kontrol bahwa mungkin dia lagi buru-buru sekali atau apa ya. Begitu mungkin Alvin ya, itu bahasa non verbal ya. Jadi meskipun berkaitan dengan karakter, tapi perlu kajian lain untuk memastikannya ya, karena berkaitan dengan tingkat emosi seseorang itu ya. Mungkin juga berkaitan dengan budaya. Saya pernah dengar satu penelitian di daerah tertentu di Indonesia, bunyi klakson ya, tahu bunyi klakson? Bunyi klakson itu ternyata tidak lagi berfungsi sebagai kode bahwa kita mau lewat, tapi kode bahwa orang itu marah, gitu kan, kalau ngantri atau di lampu merah atau itu kan sudah 3 kali lebih. Jadi bukan lagi kode bahwa saya mau lewat melebihi dari itu, sudah ada tingkat emosi tertentu